Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mata pelajaran fikih. Kita masuk ke bab salat orang sakit dan musafir. Tujuan pembelajaran seperti biasa, yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita dapat mempraktekkan tata cara sholat dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Yang pertama, babu sholatil maridi wal musafir. Ada 3 poin yang kita akan masuki atau yang kita akan pelajari. Kaifa yusallil maridu al-fariidah. Kemudian poin yang kedua, udhkur ma yajuzu lil musafir fi salatihi fi safarihi. Yang ketiga, udhkur dalilan ala mashru'iyyatil qasri wal jam'i lil musafir. Poin yang pertama yaitu kaifa yusallil maridu al-fariidah. Bagaimana seorang yang sakit melakukan sholat fardu? Jawabannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW menjelaskan, solatlah kalian dengan cara berdiri. Lagi sekali ini yang berkaitan dengan solat fardu. Adapun solat sunnah, boleh dia duduk walaupun dalam keadaan sehat. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Apabila tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka hendaklah dia duduk. Apabila tidak mampu untuk duduk, hendaklah dia sholat berbaring, ya, berbaring dengan menghadap kiblat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui tatkala seseorang atau kita tatkala sakit misalnya, maka kita usaha dulu bisa berdiri atau tidak. Jangan nanti kita mampu berdiri, namun karena kita capek atau sakitnya nggak terlalu parah, kemudian kita langsung duduk. Kalau memang itu mensulitkan kita sholat dengan cara berdiri, silakan duduk. Ya. Namun ada kadang-kadang orang sakitnya itu tidak bisa ruku saja atau tidak bisa sujud, namun dia bisa berdiri. Maka hendaklah dia berdiri, ya, namun tatkala sujud dia duduk pakai kursi atau dia duduk langsung. Tatkala dia sujud, ya, boleh dia hanya menggerakkan kepalanya, ya, artinya apa yang dia mampu dulu ya silahkan dilakukan, dicoba. Jangan nanti dia tidak bisa sujud, ya, dia sholatnya langsung duduk padahal dia bisa berdiri. Sebagaimana ada orang itu kalau dia ruku, dia nggak bisa ruku terus langsung duduk cara sholat. Tidak, silahkan berdiri. Tatkala dia ruku, dia duduk cara rukunya dengan membungkukkan punggungnya. Begitu juga, ya, orang sholat tatkala duduk apabila benar-benar dia memang tidak mampu berdiri. Yang intinya dalam Islam kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, udhkur ma yajuzu lil musafir fi salatihi fi safarihi. Sebutkan hal-hal yang dibolehkan bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, yang berkaitan tentang sholatnya. Apa yang dibolehkan tatkala dia sholat, ya, ketika safar.
Al-jawab, yang pertama yang boleh dilakukan oleh orang musafir yang benar-benar dalam perjalanan jauh, walaupun penentuan orang safar di sini ada khilaf para ulama, namun kita tidak bahas. Yang jelas apabila kita safar, yang dibolehkan yang pertama yang berkaitan dengan sholat fardu, yaitu qasrus sholawatir rubaiyah. Bolehnya kita menyingkat sholat-sholat yang rakaatnya 4 rakaat. Ya, kita singkat menjadi 2, yaitu zuhur wal asr wal isya. Jadinya sholat zuhur 2 rakaat, asyar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Fayusallihinna rak'ataini. Artinya tatkala kita sholat zuhur, maka lakukan 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Maka ini boleh, rukhsah. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita ambil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita kerjakan sesuatu yang Allah sudah ringankan, kemudian kita lakukan, itu Allah senang. Kemudian yang kedua yang dibolehkan adalah al-jam'u baina adh-dhuhraini wal isya'aini fi waqti ihdahuma. Bolehnya menjamak di antara 2 zuhur dan 2 isya pada satu waktu. Maksudnya apa? Salat jamak artinya menggabungkan salat antara 2 zuhur, yaitu salat zuhur dan asar. Salat asar kita gabung dia jadi satu waktu, bukan satu langsung gitu, tidak. Waktunya dipersamakan dalam satu waktu. Pada waktu salat zuhur kita salat isya kita salat asar di situ. Waktu salat maghrib sekaligus kita salat isya. Atau boleh juga kita salat asar, ya, salat zuhur pada waktu asar, atau salat maghrib pada waktu isya, boleh. Itu namanya salat jamak. Sebagaimana yang kita ketahui, salat jamak itu 2 macam. Ada namanya jamak takdim, yang didahulukan, yaitu mengerjakannya di awal seperti zuhur, kita langsung lakukan asar, itu takdim. Kalau takhir, dia melakukan salat zuhur pada waktu salat asar. Jadinya ini disyariatkan, dibolehkan bagi orang-orang yang safar. Ya. Sekaligus dia salat kasar dan jamak boleh. Jadinya dia salat 2 rakaat, kemudian qomat lagi, lakukan 2 rakaat lagi. Ya. Kemudian lanjutnya, uzkur dalilan ala masyru'iyatil qasri wal jam'i lil musafir. Sebutkan dalil disyariatkannya salat qasar dan jamak bagi musafir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang 101 tentang disyariatkannya salat qasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi", apabila engkau melakukan perjalanan di muka bumi ini, yaitu safar maksudnya. "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati", tidak mengapa atas kalian untuk melakukan salat qasar. In khiftum, apabila kalian takut diganggu oleh orang, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut untuk diganggu oleh orang-orang kafir. Intinya, dalil yang pertama ini menjelaskan tentang disyariatkannya salat qasar, yaitu memotong atau mengurangi jumlah rakaat yang 4 rakaat. Hanya 4 rakaat, tidak boleh yang 2 atau 3 rakaat dipotong. Kemudian dalil yang kedua tentang salat jamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Mu'ad bin Jabal, beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami pernah melakukan perjalanan atau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an, dan beliau melakukan salat zuhur dan asar bersamaan, dia gabung dalam satu waktu. Wal maghrib wal isya jami'an, dan salat maghrib dan isya pada satu waktu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang sakit dan musafir. Bagi yang sakit, dia bisa melakukan sesuai kemampuannya tatkala salat wajib, dan bagi orang yang bersafar boleh dia mengqasar dan menjamak salatnya karena ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.